Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Terutama para holder Buff Dogecoin. Saya udah agak lama nggak review tentang Buff Dogecoin ya. Saya dengar-dengar ada yang seru. Ya, kemudian saya coba cek ya. Saya minta maaf nih baru bisa lagi untuk review Buff Dogecoin ya. Dan ya khususnya untuk menguatkan batin atau hati kalian, emosi kalian, terutama para holder Buff Dogecoin yang udah mulai goyang sini, goyang sana. Dan sudah mulai cari-cari tahu dan mulai bertanya, apakah sebaiknya di hold bang? Apakah sebaiknya dibuang? Apakah sebaiknya di cut loss, di sell, segala macam. Itu banyak yang sudah nanya. Japri lah, di grup lah, segala macam lah, di kolom komentar channel inilah. Wah, rame deh. Nah, begini teman-teman ya, jadi saya mau ulangi sekali lagi bahwa perlu sekali bagi kita, bagi kalian ketika akan berinvestasi. Ini kan ngomongnya investasi kan, cryptocurrency ini kan sebetulnya kalian kan pinginnya investasi, walaupun kian kemari berubah menjadi scalper, ya otak triple one. Ya, perlu supaya kalian ada pijakan dulu sebelum berinvestasi. Investasi itu sama seperti orang membangun gedung teman-teman. Iya, begitu. Sebetulnya filosofi awal investasi yang diajarkan Bapak investasi dunia, Benjamin Graham ya, itu kan gurunya Warren Buffett. Beliau bilang itu apa sebetulnya teman-teman? Ya, investment is, ya pertama kali dia bilang adalah apa yang kita investasikan itu security pertama kali. Aman, itu dulu. Kemudian, seiring dengan waktu, kita mendapatkan return yang wajar. Bukan sebesar-besarnya loh sebetulnya dibilang wajar. Jadi ada unsur security, baru ada unsur time, baru ada unsur return. Nah, jadi kalian harus perhatikan ya. Aman itu berarti berkaitan dengan Anda sudah melakukan do your own research tentunya. Bukan hanya di kripto loh teman-teman. Di saham juga begitu. Selalu ditutup para YouTuber atau siapapun analisnya, mau sehandal apapun, ya sebanyak apapun pengalamannya, mereka selalu bilang do your own research ya. Kenapa? Ya memang Anda kan uang Anda, yang memutuskan kan kamu gitu loh. Gitu. Bukan uang saya. Kalau uang saya analisa dulu, dan analisanya yang bisa dipandu. Itu kalau analisanya bisa dipandu. Tapi kalau memutuskan beli atau tidak, ini filosofinya supaya kalian jangan salah kaprah gitu. Nanti setelah nyangkut baru mulai belajar. Salah itu teman-teman. Belajar dulu baru masuk. Begitu loh. Ini saya lihat banyak banget newbie main terkam aja gitu. Ya salah kalian begitu ya. Nah ini Buff Dogecoin nih. Kita sekarang kesini coba. Saya coba bikin chartnya dalam 12 jam. Ya. Adalah sebuah kesalahan kalau kalian masuk di sini. Begitu, di sini udah kalian lihat ini misalnya terbang gila-gilaan dari sini sampai sini. Berapa ini? 22.000% ya. 22.000%. Jadi 22 kali kalian terekam pula di sini. Ya, itu kan satu apa ya? Kalian kan perhatikan gitu loh. Perhatikan time horizon. Nah, saya pakai istilah yang lebih keren. Perhatikan time horizonnya dari sini, 24 Oktober sampai sini, begitu, 1 November. Itu kan sekitar seminggu ya. Seingat saya ini bar candlestick ini 1 minggu. Dalam 1 minggu dia pump sampai 20.000%. Sinilah ya, 3 sampai di sini ya, 4.000% lah dari sini, dari titik awal. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi di sini? Kalian ingat nggak? Karena isu
burning. Cuman itu penyulutnya. Hajar terus. Artinya, kalau bukan karena ada isu itu, tarik kembali sekarang. Dari titik starting point ini, ya, begitu ya teman-teman. Dari titik starting point ini analisa berpikirnya gitu di sini sampai sini. Gitu loh, ini. Ini sekarang titik sekarang. Begitu ya, ini juga capnya ini udah terlalu halus. Nah, inilah. Begitu. Nah, jadi sampai sekarang. Artinya apa? Dari di sini sebelum diganggu dengan segala macam isu, digoreng sana, goreng sini. Nah, itu kalian harus ingat statement itu, teman-teman. Isu, rumors, berita itu bisa digoreng-goreng loh, teman-teman. Hati-hati loh. Jadi kalau Anda jadi korban di dalam, ya seperti pisang goreng. Seperti gorengan, ya goreng sana, goreng sini. Ya salahmu sendiri gitu loh. Perhatikan baik-baik. Dari sebelum naik, ya sebelum ada isu goreng-menggoreng ini, sebetulnya di sini, sampai detik ini itu, sebetulnya cuma 1100%. Berapa lama itu Bang? Ini coba lihat time frame-nya dari September bulan 9 sampai sekarang. Berarti berapa? 10, 11, 12, 1, 4 bulan. Dalam 4 bulan, seandainya potong ini sekarang. Anda potong semua ini, ceritanya ini. Semua cerita hype ini gitu. Nah, kalau mau logika berpikirnya, semua cerita hype ini potong, pancung semua sampai sekarang. Begitu. Jadi sebetulnya dalam 4 bulan naik 1137%. Ya, anggaplah 1000% gitu ya. Naik 1000% dalam 4 bulan, alias tiap bulan naik 250%, 2,5 kali lipat. Itu wajar nggak menurut kalian? Sebulan naik 250% di kripto. Kripto dengan token meme, token memes. Kayak sebangsa Bab.coin ini kan katanya token memes. Wajar nggak? Nah, saya ajak kalian analisa berpikir, wajar nggak? Pancung ini yang hype-hype ini, jangan anggap aja cerita hype ini nggak pernah ada selama-lamanya. Gitu ya. Anggap aja ini ceritanya dari sekarang ini, jalan begitu sampai detik ini capnya. Nggak ada, anggap aja ini semua nggak ada. Wajar tidak 250% dalam 1 bulan di kripto untuk token memes? Wajar kan? Karena token memes itu bisa gila-gilaan, bisa ribuan persen. Lalu pertanyaan saya, kalau memang wajar, lalu campur tangan siapakah yang membuat ini, yang kita pancung ini sampai tinggi begini? Ayo, campur tangan siapa? Kalau kami di saham bilangnya bandar. Kalau di sini bilangnya whales. Whales yang menyuntik dari sini, whales pula yang meninggalkannya sampai detik ini. Berarti apa Bang kesimpulannya? Kalian terkena pengaruh cara kerja atau gelombang kerja whales. Whales itu bisa adalah fooder, bisa jadi, bisa juga whales itu adalah komandan dari fooder, mereka suruh kaki tangannya untuk melakukan hal seperti ini. Sehingga ya sebetulnya kalau saya bilang dari awal ini, dari bulan 9 sampai detik ini, itu masih wajar harganya. Harga sekarang Bang gimana? Wajar, masih wajar. Karena memang menurut pendapat saya, bahkan kalau turun pun dia sampai di sini. Ya, karena kan, coba saya mau nanya sama kalian. Dari September sampai sekarang, progres roadmap-nya apa? Progres. Saya mau ngomong itu bukan masalah misalnya, kalau listing ini kan kalian udah tahu sendiri. Itu memang ya semua koin harus seperti itu ya. Semua token harus seperti itu. Supaya apa? Memperluas tingkat circulating supply-nya. Supaya apa? Supaya di tiap exchange ini orang gampang untuk membelinya. Ya kan? Di negara mana bisa gampang ditemukan begitu loh. Ya. Oke, itu nggak masalah. Kalau kalian lihat Shiba Inu itu sampai 200 kalau nggak salah terdaftarnya. Nggak masalah. Jadi sangat liquid banget di mana-mana. Sangat encer banget. Dia perputaran dari token tersebut, ya si Shiba Inu token itu kencang banget. Karena di mana-mana orang bisa cari. Begitu. Nah, Bab.coin ini juga begitu. Dia akan listing sebanyak-banyaknya. Ya, setahu saya dia mungkin akan listing lagi di beberapa tempat. Yang baru-baru kan dia listing di mana itu ya? Coba kalian coba cari, itu kan baru-baru juga ada listing kan di mana itu, di India ya kalau nggak salah. Coba mana itu ya? Coba kalian cari ya. Saya setahu saya memang udah listing sih. Ini ya kalau nggak salah. Nah, Coinbazar. Nah, ini Coinbazar kan ya. Ini kan udah listing juga baru di sini tanggal 22 kemarin. Itu oke lah, nggak ada masalah. Listing aja sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah, dan itu sesuatu yang patut disyukuri. Karena apa? Dengan demikian seluruh dunia makin tahu. Coba compare dengan Baby Doge. Kenapa kalian senang kalau Baby Doge listing sana, listing sini, listing situ? Kenapa kalian senang? Harusnya senang juga dong, sama dong. Ya, Bab.coin listing sana, listing sini, listing situ. Nggak masalah kan?
Begitu loh, ya. Oke, sekarang kita kembali ke tempat ini. Jadi, menurut pendapat saya, ya, coba timbang baik-baik, komparasikan ya progres kerjanya ya yang sifatnya expanding utility daripada token ini. Maksud saya begitu. Expanding utility daripada token ini. Kemanakah token BAP Dogecoin ini sudah diserap menurut kalian dalam 4 bulan terakhir? Apa yang sudah dilakukan oleh dev daripada BAP Dogecoin ini yang sifatnya menyerap, menerima perputaran circulating supply daripada BAP Dogecoin ini selama 4 bulan. Ya kan paling cuma ini kan. Tapi kalau ini kan kalau trading. Tapi yang sifatnya adalah utility, contoh Shiba Inu. Shiba Inu akan dipakai misalnya Dogecoin misalnya. Dogecoin akan dipakai untuk alat transaksi pembayaran di Tesla. Kan terserap. Mau nggak mau orang kalau mau beli Tesla pakai Dogecoin. Iya bukan? Nah, kemudian Shiba Inu yang saya dengar-dengar yang lalu sudah bahas akan dipakai untuk transaksi di Metaverse. Sekarang saya mau nanya sama kalian, BAP Dogecoin akan dipakai untuk transaksi di mana? Udah ada belum? Hampir bisa dibilang belum ada, bukan? Iya, jadi kalian harus paham. Karena itulah chartnya ini nggak wajar kalau sampai dipompa seperti ini. Yang wajar itu adalah ya limit antara 0 sampai 1000% selama 4 bulan. Kenapa? Ya memang ada progres, listing sana, listing sini, isu mau metaverse, charity, NFT, tapi kan itu masih low case, itu masih belum terlalu inilah, dari segi use case itu masih low case teman-teman. Kecuali, nah ini denger nih kata-kata saya, kecuali metaverse ini udah jalan gamenya, dan Anda main game, katakan game perang-perangan di sana, dan diwajibkan harus pakai token BAP Dogecoin, terseraplah dia begitu banyak. Atau nanti suatu saat misalnya toko mana atau platform bisnis mana mewajibkan harus pakai BAP Dogecoin untuk transaksi payment-nya, ya kan, atau selling and buying-nya. Nah, di situ baru kelihatan. Jadi, yang terjadi sekarang apa, Bang? Yang terjadi sekarang orang buang barang ke market dan di market pun nggak terserap. Begitu. Orang merasa, untuk apakah token BAP Dogecoin itu? Paham maksud saya ya? Pertanyaan besarnya, untuk apakah utility daripada BAP Dogecoin tersebut? Orang merasa, I don't need it. Kenapa? Kalaupun ku ambil banyak-banyak, ku beli banyak-banyak, untuk apa? Begitu. Jadi orang belum mendapatkan gambaran what for. Tapi percayalah, nanti kita lihat begitu game metaverse ini atau ada hal-hal lain yang dilakukan oleh dev ini yang sifatnya menyerap ya utility daripada BAP Dogecoin. Nah, di situ dia terbang. Di situ dia terbang. Apalagi sifatnya metaverse begini. Nah, itu satu ya, supaya kalian paham. Ini pancung aja, anggap aja nggak pernah ada ini. Begitu, supaya kalian nggak suntuk, stres, kejang-kejang, panas dingin, keringat dingin. Tidur nggak nyenyak, makin hari, ada yang bilang makin hari makin turun. Kalau saya sih bilang enggak. Siapa suruh ini dipam-pam? Ya, bagi saya memandangnya BAP Dogecoin ini pancung aja semua ini, kisah kasih yang pernah ngepam ini, pancung, buang total, buang. Jadi anggap aja dari sejak September sampai detik ini BAP Dogecoin cuma naik 500 sampai 1000%. Anggap saja seperti itu. Dan itu hal-hal yang wajar aja. Di mana dia di sini ya dari sejak September ini sampai detik ini harganya berapa ini sekarang ini? Kalau dari segi rupiah, nah ini 0,0001636. Begitu. Saya belinya di waktu nolnya masih 4. Jadi anggap aja memang di situ kisahnya. Jadi 0,0001. Memang di situ kisahnya gitu. Dari 0,00000 ya jadi 0000 ya, nolnya 4 atau 5. Jadi seperti yang saya bilang tadi, anggap aja kisahnya nggak ada ini yang hiruk pikuk ini ya, haru biru ini. Anggap aja cuman ya ngepamnya cuman 100 sampai 1000% saja atau 100 sampai 500%. Jadi kalian lupakanlah bahwa BAP Dogecoin itu pernah ngepam. Karena itu tidak organik. Itu cuman ulah para whales dan para hodler. Itu nggak organik, itu nggak nyata. Dan pada kenyataannya kan memang whales-nya keluar, cuman mau hype-hypean aja. Dia mancing kalian, dia beli token banyak-banyak, dia terbang. Nah itu makanya saya bilang, udah hijau baru beli. Nah yang salah sebetulnya siapa teman-teman? Menurut kalian? Ya,
Kenapa kalian mau setelah udah hijau, tebal, baru kalian beli? Ya, mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan insaf. Kenapa kalian baru beli di sini? Kenapa kalian baru beli di sini? Gitu loh. Kenapa kalian baru beli di sini? Kenapa kalian waktu masih awal? Nah, seperti sekarang nih. Nah, sekarang. Anggap kalian nggak pernah berinvestasi dan nggak pernah kenal Bab Dogecoin. Diem, udah, lupakan riset pengalaman masa lalu Anda, ingatan masa lalu. Nol. Sekarang saya mau nanya kalian. Baru ya, mindset baru ya. Mau nggak kalian beli Bab Dogecoin ini? Begitu loh. Kemungkinan besar kalian nggak akan mau. Karena apa? Kalian nggak melihat ada sesuatu yang menarik mungkin. Sama lah seperti waktu di sini. Dari Agustus ini. Nggak ada yang menarik, nggak ada yang menarik, nggak ada yang menarik. Sampai tiba waktunya, tiba-tiba ada isu burning agak besar, langsung whales pada datang. Jegret. Habis itu, ya taking profit lah. Namanya juga udah naik ini berapa puluh, 20.000% ya waktu itu tadi saya bilang. Ya udah hajar. Gitu, tanpa didasari oleh satu fundamental. Apa fundamentalnya, Bang? Fundamentalnya adalah penerimaan, penyerapan, dan penggunaan daripada token ini belum jelas di sini. Iya kan, bener kan? Belum jelas di sini sampai di sini, sampai sekarang pun ya. Coba kalian sebutkan sama saya, apa penerimaan dan penggunaan, use case, utility daripada Bab Dogecoin ini? Belum kan? Belum ada, cuman listing. Listing itu kan perdagangan, jual beli. Ya kalau dijual orang semua ya rata juga harganya. Tapi apa yang membuat dia bisa diterima dan terserap sehingga orang nggak mau jual? Game. Ya, Anda harus main game perang-perangan yang menarik. Kemudian Anda harus pakai Bab Dogecoin. Itu salah satu. Yang lain nanti silakan Dev yang pikirkan. Begitu cara berpikirnya. Jadi kalian nggak boleh stres, teman-teman. Ngapain? Kalau saya sih memandangnya saya nggak stres. Kenapa? Saya persis memandang seperti yang saya bilang tadi. Ini karbitan. Nggak original. Ya, ini karbitan, nggak original dan nggak organik. Nggak bener ini. Ini pasti ulah segelintir orang yang hanya mau membuat kalian sangkut. Ya udah, memang sangkut beneran. Yang bener adalah dari sini sampai ya sekarang ini 100 sampai 500 atau 1000%. Ya itu. Gitu. Jadi harga yang sekarang bagaimana? Ini harga yang benar. Ya, 10 juta US dollar market cap-nya. Bahkan saya juga berani bilang setengahnya sekarang pun masih boleh. Jadi seandainya menurut pendapat saya ya, dari segi time horizon ini 4 bulan ini karena penyerapannya juga belum maksimal, saya ready kalau ini sampai 5 juta US dollar. Karena memang masih wajar memang begitu. Dan burningnya kan belum besar, teman-teman. Bener, saya udah pernah bikin analisisnya ini. Ya, burningnya belum besar. Baru berapa sih? Baru juga segini, 256 juta. Dari berapa? Kalian lihat nih 1 kuadriliun. Itu mah baru seuprit. 0,00 baru 0,%. Jadi belum ada apa-apa. Coba kalian belajar thinking out of the box. Kalian sekarang anggaplah nggak kenal sama sekali Bab Dogecoin ini. Sekarang baru lihat sama sekali baru. Kalian pasti bisa memandangnya. Oh iya, ini ulah segelintir orang. Gitu. Nah, sampai makanya ada lagi muncul kan kisah kasih baru lagi yang namanya Fooder baru. Fooder baru apa itu? Membuat apa itu tadi? Ya ini dia, membuat yang namanya akun palsu. Wah, habis-habisan lah. Kalau saya memandangnya sih saya mau ketawa. Apa, Bang? Iya. Si Wales ini atau si Fooder ini tahu ini masih kurang rendah dikit lagi. Makanya tadi saya udah bilang ya, kalau kalian mau ikutin boleh. Dia kemungkinan besar targetnya hajar aja dulu 1 kali lagi ya, atau beberapa kali hajar dulu supaya ini bisa ya 5 juta lah begitu. Nah, 5 juta dari nanti baru masuk. Jadi kalau 5 juta setengahnya ya secara harga ya mungkin ini 0,00008. Jadi makanya saya bilang, Bang, aduh Bang, gimana? Udah nggak kuat, lepas aja. Iya dong, begitu. Dan kalau kalian lihat juga di sini, ini chat di sini live Bab Dogecoin chat di sini. Wah, ini mah merah semua ya, begitulah. Kalau kalian nggak kuat jantung kalian jangan baca-baca itu. tambah khawatir nanti kalian. Begitu. Waduh Bang, 10.000 tinggal 1 juta investasiku udah tinggal 10.000. Ya, suruh siapa kamu masuk di titik tinggi? Begitu. Ya, pesan saya teman-teman sebelum saya akhiri, semoga apa yang kalian alami di Bab Dogecoin ini menjadi pelajaran yang mahal sekali
supaya kalian jauh lebih hati-hati ketika berinvestasi. Saya udah bolak-balik bilang sampai berbusa-busa, jangan kejar kereta yang sudah lari, jangan FOMO. Kalau udah hijau, apalagi udah hijau tebal, udah naik ratusan persen, ya jangan dikejar teman-teman. Masih banyak token-token lain, tapi ya nyatanya kan nggak ditaatin. Ketika udah seperti ini, ya pada nangis, pada gimana gitu kan, stres. Bang, 10 juta, tinggal berapa? Tinggal 20.000. Ya salahmu sendiri. Kamu masuk di mana? Di sini. Ya salah sendiri dong. Begitu ya, ini ada muncul lah seperti ini. Ini buat apa coba? Coba kalian ketik lah di sini lah. Buff. Kalian juga harus mengetahui mana yang benar ya teman-teman. Buff.coin kan ini yang betul ya. @buff.coin. Jadi kenali juga akun-akun atau media sosial satu token dengan benar, karena suka diplesetin. Saya aja diplesetin. Untuk apa? Ya, itu si oknum itu, tahu nggak? Dia memprospek member-member Japri, begitu. Dia minta email, alamat, nomor rekening bank, sampai password segala. Mau ngebobol, maling, satu. Dan yang kedua mau mencemarkan nama baik saya. Seolah-olah saya yang bikin. Saya udah bolak-balik bilang di short video saya, ya, di grup-grup, nggak kenali baik-baik akun saya. Saya bilang gitu. Kenali semua, dan seluruh media sosial saya, semua terkoneksi dengan YouTube saya. Seperti itu. Kalau di YouTube setahu saya akun nggak boleh sama. Seperti itu. Kalau di di Twitter atau di Telegram masih boleh. Lihat nih, buff.coin Indonesia. Buff.coin Indonesia. Apaan nih? Namanya, tapi ya ini @-nya ya, username-nya ini. Ini kan yang benar @buffcoin ya. Ini kan palsu ini, buff.coin ID ya. Kita lihat nih. Nah, kalian akan tertipu, followernya juga banyak. Dan saya harus kasih tahu sama kalian, follower itu bisa dibeli. Di Indonesia ini bisa. Ya, saya tahu kok. Ya, Telegram bisa ditambahin itu followernya, ini juga gitu. Tinggal bayar aja 1 juta, udah dikasih banyak itu nanti followernya. Ini nggak benar teman-teman. Ya, coba. Nah, entah apalah nanti dibahas di sini. Ya, listing lagi, tuh. Ya, entah apa-apa nanti dia akan bahas-bahas lagi di sini. Ya. Jadi di grupnya juga kan udah dikasih tahu ya teman-teman, sudah dipertegas di grup buff.coin bahwa itu nggak benar gitu. Ini akun Twitter Indo yang asli. Nah tuh, nih ini akun Twitter yang asli, begitu ya. Nah ini kalian copy, taruh di sini, gitu. Nah benar kan saya bilang, ini dia Buff Coin, hafalin 7.500. Nah ini memang kebetulan ini hampir sama ya, ini udah 4.000. Jadi orang kalau awam banget, nggak ngerti media sosial gitu, wah memang selamat deh. Nah ini ada lagi buff.coin, nggak tahu siapa lagi nih. Saya juga sama teman-teman, banyak banget grup pahlawan kripto dibikinin orang sampai bingung. Jadi saya harus ngomong, grup saya ya, nih contohnya. Saking saya udah, ini saya lihat, waduh gawat. Saya bikin di sini, lihat. Jadi bagi kalian yang baru nonton, perhatikan ya, pahlawan kripto asli. Saya bikin di sini link YouTube saya, karena ini setahu saya nggak bisa diduplikasi ini. Begitu ya, coba aja. Begitu. Jadi kalau nggak terkoneksi medsosnya ke pahlawan kripto asli, YouTube pahlawan kripto, palsu berarti. Ya teman-teman, saya harap kalian bisa lebih sabar. Jadi saya mau menguatkan kalian, ya, milikilah mindset yang benar. Kalaupun turun dia setengah lagi, tenang-tenang aja. Biarkan developernya bekerja. Kalau kalian suka, bikin wallet baru, ambil di harga terbawah. Begitu dia cara berpikirnya. Sehat kok, developernya kerja ini teman-teman. Kerja ya, cuman memang butuh waktu. Apalagi sekarang kan kondisi market tertekan di mana-mana. Ya kalian sabarlah. Yang tertekan bukan hanya Buff Doge loh. Semuanya. Kecuali arminya sudah sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Itu tertekannya agak susah. Contohnya Baby Doge, itu kan arminya memang banyak banget. Begitu. Kalau Buff Doge ini arminya kan belum sebanyak Baby Doge. Begitu. Grupnya aja 200.000 lebih itu. Ya Buff Doge kan baru 30 ribuan. Jadi kalian harus rasional jadi orang seperti itu. Jadi holder ya. Oke teman-teman, segitu aja ulasan dari saya. Hati-hati. Kan saya udah pernah bilang kalau nggak salah dari bulan lalu akan ada lagi fooder-fooder dalam bentuk drakor yang lain. Saya udah bilang itu. Udah. Yang rajin ngikutin video saya pasti tahu itu. Ini drakor apa lagi yang mau dibuat sama fooder? Ya, kalian harus sabar lah. Begitu. Oke, doakan developernya supaya tetap sehat, tetap maju, tetap progres roadmap-nya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.